Natalia dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi pemeriksaan dan troubleshooting pada sistem pengisian dalam mata pelajaran Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan. Kompetensi dasar pengetahuan 3.14 mendiagnosis kerusakan sistem pengisian dan kompetensi dasar keterampilan 4.14 memperbaiki sistem pengisian. Adapun capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memeriksa kerusakan sistem pengisian. Yang kedua, siswa dapat mendiagnosis kerusakan sistem pengisian. Yang ketiga, siswa dapat menentukan jenis kerusakan pada sistem pengisian. Dan yang keempat, siswa dapat memperbaiki sistem pengisian. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama ya, yaitu pemeriksaan visual. Dalam pemeriksaan visual, yang kita lakukan pertama yaitu melakukan pengecekan baterai. Yang kita lakukan dalam pengecekan baterai dengan melihat ketinggian air baterai tidak boleh kurang dari batas bawah. Pemeriksaan berat jenis air baterai antara 1,25 sampai 1,27 pada 26,7 derajat Celcius, dan pemeriksaan terminal baterai dan kabel baterai yang harus bebas dari karat dan hubungan kabel yang kendor. Selanjutnya, pemeriksaan sikring dan fusibeling. Pada pemeriksaan sikring dan fusibeling, pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kontinuitas hubungan, sikring engine, sikring pengisian, dan sikring pengapian. Pengecekan kontinuitas juga dilakukan pada fusibeling. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan tali kipas dari retak-retak dan kondisi fisik lainnya yang kurang baik. Posisi tali kipas pada pulinya dan ganti jika diperlukan. Cek ketegangan tali kipas dengan alat ukur kekencangan tali kipas. Yang selanjutnya, periksa alternator, hubungan terminal-terminalnya, dan kabel-kabelnya. Ganti kabel jika diperlukan, dan kencangkan terminal-terminal yang kendor. Periksa alternator dari bunyi-bunyi yang tidak normal, yang mengindikasikan adanya kerusakan pada bantalan atau biring tali kipas. Dan yang terakhir yaitu periksa rangkaian lampu pengisian. Pada keadaan mesin mati dan semua aksesoris dalam keadaan tidak aktif, nyalakan kunci kontak. Lampu pengisian harus menyala. Saat mesin hidup, lampu pengisian harus padam. Apabila lampu pengisian tidak bekerja sesuai dengan ketentuan, maka kita harus memeriksa lampu pengisian dan rangkaian lampu pengisian. Selanjutnya, troubleshooting pada sistem pengisian. Apabila lampu tidak menyala pada saat kunci kontak on, maka beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, periksa sikring. Apabila putus atau kendor, maka kita harus memperbaiki atau menggantinya. Yang kedua, periksa soket regulator. Apabila longgar atau rusak, kita harus memperbaikinya. Yang ketiga, periksa alternator. Apabila alternator dalam keadaan tidak baik, maka kita harus memperbaikinya. Yang keempat yaitu periksa lampu pengisian. Apabila lampu pengisian terjadi putus, maka kita harus mengganti lampu tersebut. Dan cara yang terakhir yaitu dengan mengganti regulator. Yang kedua, lampu pengisian tidak mati setelah mesin hidup. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah periksa tali kipas. Jika tidak tepat, maka kita harus menyetelnya atau menggantinya. Yang kedua, periksa sikring. Jika longgar atau putus, lalu kita harus memperbaiki atau ganti. Yang ketiga, periksa tegangan di terminal B. Jika di bawah 13 volt, maka hal yang harus kita lakukan yaitu mengukur tegangan terminal N, lalu memperbaiki atau ganti alternator. Yang keempat, periksa tegangan terminal F. Jika tidak ada tegangan atau tegangannya rendah, kita harus memperbaiki atau mengganti alternator ataupun regulator. Yang kelima, ukur tegangan terminal IG. Jika tidak ada tegangan atau tegangannya rendah, maka kita harus memperbaiki jaringan kabel. Yang ketiga, lampu pengisian menyala redup saat mesin hidup.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan yang pertama, periksa sikring. Jika sikringnya putus, maka kita harus memperbaikinya atau menggantinya. Yang kedua, periksa kunci kontak. Jika dalam keadaan tidak baik, maka kita harus memperbaikinya atau menggantinya. Dan yang ketiga yaitu periksa jaringan kabel. Yang keempat, lampu kadang-kadang menyala saat mesin hidup. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu 1. Periksa soket-soket. Apabila soket-soket tidak baik, maka kita harus memperbaikinya. Yang kedua, periksa regulator. Apabila dalam keadaan tidak baik, maka harus diperbaiki atau diganti. Dan yang ketiga, kita harus memeriksa alternator. Troubleshooting yang kelima yaitu baterai lemah atau kosong. Langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama, periksa baterai. Apabila baterainya sudah jelek, maka kita harus bersihkan atau ganti. Yang kedua, periksa tali kipas. Apabila dalam keadaan tidak baik, maka kita harus menyetelnya atau menggantinya. Yang ketiga, periksa regulator. Apabila dalam keadaan tidak baik, maka kita harus menyetel atau menggantinya. Dan yang terakhir, kita harus memeriksa alternator. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemeriksaan pada kendaraan. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama, periksa rangkaian sistem pengisian tanpa beban. Yang kedua, periksa tegangan dan arus sistem pengisian pada putaran stasioner sampai 2000 rpm. Alat ukur harus menunjukkan 13,8 sampai 14,8 volt pada 25 derajat Celcius dan arus standar kurang dari 10 ampere. Yang ketiga, bila hasil pengukuran tidak sesuai dengan standar, setel lidah penahan pegas pada voltage regulator atau ganti regulator.